waktu luang lah, santai. Iya, Nah, iya. bisa diberi pertanyaan. Iya, siap Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan Bu ya. Yang pertama ini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral Bu? Kalau selama ini kasus yang terjadi di sekolah biasanya itu sebelum diberikan solusi atau jalan keluar itu kita pelajari dulu dan disimpulkan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Nah, kesimpulan itu kemudian dapat kita gunakan sebagai bahan menindaklanjuti pengambilan keputusan. Demikian. Ya. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Yang pertama itu menyimpulkan informasi yang cukup dengan mempertimbangkan dampak masing-masing keputusan itu. Kemudian yang kedua melibatkan semua pihak yang terkait, kemudian mendiskusikannya. Kemudian yang ketiga mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu didasarkan pada nilai-nilai benar dan bermanfaat bagi semua pihak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Kalau langkah-langkahnya itu yang pertama mengidentifikasi atau memahami masalah yang pertama, kemudian yang kedua mengumpulkan alternatif yang relevan, kemudian memilih alternatif terbaik, kemudian mengambil tindakan dan mengevaluasi keputusan tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang pertama itu sebenarnya menggunakan 3 prinsip untuk menjawab permasalahan itu. Yang pertama berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar, dan yang ketiga mengutamakan rasa peduli. Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang pertama tidak adanya dukungan dari orang mahasiswa, kemudian yang kedua adanya tekanan sosial, yang ketiga perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat atau bahkan konflik kepentingan. Demikian Bu ya. Untuk berikutnya Bu ya, pertanyaan dari saya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu jalankan selama ini Bu? kalau sebenarnya untuk jadwal tertentu itu biasanya tidak ada. Biasanya kalau ada kasus itu langsung diselesaikan di tempat. Nah, misalnya kasusnya, kecuali kalau kasusnya itu terlalu berat, nah itu yang perlu penanganan yang lebih serius, itu biasanya dijadwalkan. Kalau kasusnya ringan itu biasanya diselesaikan di tempat. Kemudian untuk prosedur yang dilaksanakan itu seperti yang pertama tadi, kita memahami dulu masalahnya, mengidentifikasi masalah. Kemudian setelah itu kita cari solusi yang tepat untuk penyelesaian masalah itu. Biasanya dibantu oleh Dewan Guru. Demikian. Pertanyaan lanjutan Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Dalam pengambilan keputusan itu biasanya untuk menyelesaikan sebuah kasus biasanya dipecahkan secara bersama-sama dengan Dewan Guru. Misalnya ada pihak pertama dan pihak kedua yang
itu biasanya itu kita dengan membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil itu tidak berpihak kepada satu pihak saja. Nah, jadi supaya adil atau tidak berpihak pada yang berkepentingan, itu biasanya semua pihak itu kita kumpulkan, kemudian kita cari solusi bersama-sama. Nah, bagaimana supaya masalah yang dihadapi itu bisa adil dan tidak berpihak kepada salah satu pihak saja. Nah, jadi sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku. Nah, itu saja. Terus pertanyaan terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dalam permasalahan dilema etika ini Bu? Sebenarnya awalnya yang bisa diambil atau dipetik dari pengambilan keputusan itu saat kita tuh menghadapi dilema yang memerlukan keputusan yang tidak mudah. Nah, di situ harus ada kerjasama atau dari semua pihak, terutama yang membantu di sekolah, biasanya semua dulu supaya keputusan yang kita ambil itu bisa tepat atau relevan. Demikian. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih Ibu sudah membersamai saya pada kegiatan demonstrasi kontekstual ini. Ada menuju ke titik 1. Saya banyak mendapat pengalaman dari Ibu juga tentang bagaimana Ibu memutuskan keputusan dalam permasalahan dilema etika ini Bu. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya dan semoga Ibu sukses terus Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ulun izin meminta waktu pian karena ulun mendapatkan tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai 2-3 orang kepala sekolah pada tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah Bu ya. Lagi sibuk nih Bu? Ya, kayaknya begitu. Ini ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin ulun ajukan ke Ibu. Iya. Jadi pertanyaan pertama Bu ya, mungkin untuk mempersingkat waktu kita. Jadi langsung mohon izin sebelumnya, ulun izin merekam dan Ibu, suara Ibu juga izin ulun rekam. Iya. Jadi pertanyaan pertama Ibu, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu rujukan moral Bu? Jadi cara Ibu mengetahui itu bagaimana Bu? Kami kalau di sekolah 55 ini kami lihat dari kasus-kasus yang ada masalah anak-anak. Kebanyakan kadang-kadang kasusnya itu anak-anak ini namanya anak-anak lah, kadang-kadang ada saling bully. Ibaratnya biar orang tuh bau urahan kayak gitu. Lalu pertanyaan kedua Bu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama itu mengandung nilai kebajikan Bu. Di kasusnya itu Bu sama benar dan mengandung nilai kebajikan di dalamnya. Kami itu kalau yang ada misalnya ada saling bully, dipanggil dulu kan muridnya ke kantor. Nah terus kami nasihati, bagaimana kalau kamu dikatai kawan gitu, sakit hati enggak gitu. Nah dengan begitu kan dia bisa merasakan dirinya sendiri. Kemudian kami menerapkan itu salah satunya yaitu mohon maaf, saling maaf antara anak. Karena ibaratnya di sekolah ini kan harus ada pertanggungjawaban sekolahan. Jadi untuk kasus pertama itu kalau kami masih bisa atasi di dalam sekolah, ya itu kami atasi gitu aja. Jadi di atas itu ya. Terus yang ketiga Bu ya, ada pertanyaan lagi, langkah-langkah atau
prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Ibu? Masalah pembelajaran kan si anak ini ada kadang-kadang yang beberapa tahun ini yang kadang bisa membaca. Tapi kami adikkan apa ngarannya, kami tengahi dengan misalnya dengan belajar sendiri. Kadang-kadang ada guru kelasnya yang disuruh ke rumah. Nah kayak Ibu Johar kan kadang-kadang disuruh ke rumah, tapi kadang-kadang si anaknya sendiri malas. Itu permasalahannya. Anu jadi Ibu Johar kan gini, kita nak ke rumah ibu karena dekat loh sama sekolahan, kita belajar di sekolahan sekali 2 kali lalu kada lagi. Jadi anaknya Bu ya Kadang-kadang kalau sama kami itu kan mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 rasanya rasa kayak malas gitu rasanya. Pertama ada kok di tempat kami ini dukungan orang tua, lingkungan rumahnya. Yang kulihat itu kadang-kadang si anak nih tidak mandi. Nah dalam kebersihannya, nah pertama kalau kita yang tidak mandi kan kalau sudah mandi itu kan segar kan. Makanya dalam itu kami mengatasi, kadang-kadang kami panggil, kenapa hari ini sudah mandi apa belum, itu aja yang melakukannya. Jadi berikutnya Bu, ada pertanyaan lagi dari saya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika Bu? Biasanya kami itu kan misalnya ini masalah masih yang tadi. Iya Bu, dilema etika. Itu Pak, kalau ada masalahnya kan panggil ke kantor, kami nasihati di mana kami apa istilahnya kami nasihati semuanya. Kalau orang tua kan dipanggil kayak apa, kadang-kadang ini tuh kada kawa Bu gitu. Nah kayak apa aja kami mau bilangnya dipanggil kan orang tuanya. Cuma kadang-kadang dari orang tuanya sendiri kadang-kadang kalau yang di daerah sini artinya menyuruh diselesaikan di sekolahan aja dulu kayak gitu. Nah kalau kecuali berat kemungkinan orang tuanya itu aja kan yang ada. Terus Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Tantangannya itu banyak kan. Ibaratnya ngarannya kita menghadapi kekanakan. Nah, kasusnya itu selain pemulihan, selain belajar, cuma kadang-kadang kita yang dari mana itu, dari lingkungan dia sendiri kayak gitu. Lingkungan rumah pula. Kadang-kadang kada mendukung kayak gitu. Soalnya namanya kita lingkungan sekolah, kadang-kadang kita terpaku pada lingkungan sekolah, kurang tahu ke lingkungan masyarakatnya. Tapi ya ada dukungan dari masyarakat itu masalah misalnya kebersihan anak, misalnya apa masalah keadaan anak ini, persiapan anak itu mau sekolahnya membawa apa, membawa buku, membawa tulisan, kadang-kadang kada diperhatikan. Itu masalahnya. Cuma kami di sini kadang-kadang di kantor kami kan ada menyediakan, kadang-kadang ada yang pinjam ada guru, pinjam Bu pinjam alat tulis, macam-macam. Maka yang kami di sementara yang ini apabila misalnya kada kami gratiskan, diberikan cuma kadang-kadang kalau diberikan aku bilang nih kadang-kadang kita ibaratnya mau mengakan kekanakan kayak apa model kita melibatkannya kayak itu. Nah kadang-kadang kita kada boleh juga aja kita lalu dianuakan. Soalnya ini kadang-kadang minta Bu menggambar, Bu minta jadi ke kantor. Nah kadang-kadang kayak jadi gitu. kebiasaan jadinya. Nah, jadi kalau apa-apa sumbangan atau apa itu kan diberi sumbangan, kadang-kadang sudah sampai di rumah tuh timba ya sudah. Kadang-kadang kayak itu. Jadi kadang-kadang rasa memberi itu rasa apa kan? Nah, ada rasa tanggung jawabnya. Nah, kemungkinan itu kan dari rumahnya juga, anaknya kan disimpunakan gitu kayak gitu. Tahu aku kayak itu aja Pak. Ini tantangannya itu pula. Terus ada pertanyaan lagi Bu, apakah
ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah ibu ini langsung menyelesaikan di tempat atau ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Langsung di tempat atau nanti ada punya jadwal? Atau Yang bagaimana? misalnya ada masalah kan? Iya, Kalau masalah itu kami langsung di tempat aja, misalnya dibawa ke kantor kan gitu aja. Dan masalah-masalah yang lain misalnya ada perkumpulan disuruh kumpul semuanya dipadani semuanya itu aja yang ada itu. Jadi langsung di tempat aja Bula, Iya. tanpa mengatur jadwal dulu ya Bula. Ada kalau yang kita mengatur jadwal rutin itu kan belum tentu ada masalahnya. Betul. Ya kadang-kadang itu banget namanya kita Iya, anak-anak. Jadi ibu mengambil bahwa secara penyelesaian di tempat itu lebih efektif pula biar cepat selesai kasusnya. Iya, supaya jangan dibawa ke rumah masing-masing. Iya. Terus pertanyaan lagi Bu ya, apakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau juga membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kira-kira apakah ada seseorang yang membantu ibu Iya. dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini Bu? Dalam kasus yang di sekolah ini kadang-kadang saya dibantu dengan guru kelasnya masing-masing kan, guru kelasnya melaporkan, terus dengan cara gurunya dulu kan memadakan, jadi jari-jari yang gurunya itu sana masuk kantor suruh bertemu dengan kepala sekolah. Jadinya kadang-kadang ada rasa takutan memberinya bertemu dengan kepala sekolah, karena kalau apa bisa kesuruh membaca, suruh menulis kayak itu. Hukuman yang mendidik pula. Iya. Soalnya wah ini kadang kawan yang pada hati tuh Pak. Nah, Iya betul. takutnya cuma Itu Pak. berarti yang membantu ibu guru-guru Wali kelas wali masing-masing ya. kelas masing-masing Bu ya. Terus pertanyaan lagi Bu, dari semua hal ini yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Kalau mengambil keputusan itu kan kadang-kadang kita ada rasa berat, walaupun untuk diri sendiri dia untuk baik. Nah, kadang-kadang kita rasa kayak apalah modelnya gambaran tuh rasa menyarankan tuh nah supaya ini bagus terus, tapi kadang-kadang diulangnya cuma kayak apa ya? Belah banjarnya itu belah mantul. Itu teh kekanan itu dari kami yang di sini dari karena orang tuanya. Ada yang kelas 3 karena orang tuanya dimasukkan ke mana panti asuhan. Mantul. Ada yang ya itu kan ada yang bisa ambil punya kawan. Ada aja. Jadi kasus itu hari ini selesai bola, besok dibikin lagi. Ya itu sih Bang, kata kawan yang ngaran yang kita berhadapan kekanakan lah itu tuh Bang terus. Kalau masalah di kelas tuh kira-kira kalau yang kada bisa membaca apa itu kan tanggung jawab kelas masing-masing. Nah masalah pembelian itu kan kadang-kadang kami semua guru artinya melibatkan gitu. Nah apa? Sekiranya dari 8 pertanyaan yang sudah Ulun sampaikan, yang bisa Ulun menarik kesimpulan dari wawancara Ulun kemudian, itu banyak hal yang bisa diambil dan Ulun ucapkan terima kasih karena sudah membuat sibuk ibu meminta waktu ibu yang sangat berharga, mungkin masih mengerjakan pekerjaan yang lain, menyempatkan diri membersamai Ulun dalam kegiatan ini. Ulun ucapkan banyak terima kasih, minta doa dan dukungannya juga Bu dalam kegiatan Ulun. Mudah-mudahan Ulun bisa lancar sampai selesai menjalankan program Guru Penggerak ini Bu. Oke, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Maaf mengganggu waktu Bapak. Ulun pertama mengganggu kok Pak. Hendak bertanya-tanya sama Bapak nih masalah
bagaimana cara Bapak dalam mengatasi suatu permasalahan di sekolah ini. Bapak sudah berapa lama Pak menjadi kepala sekolah kalau boleh tahu? 2015 sampai ini. Sudah lama banget Pak ya. Berarti sudah banyak pengalaman Bapak dalam biasa. hal ini. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan. Kebetulan Nurun kan mengikuti program calon guru penggerak. Nah, jadi kami diminta untuk mewawancarai 2-3 orang kepala sekolah. Jadi saya menghubungi beberapa kepala sekolah yang ada di lingkungan kita di Kecamatan Binong ini Pak. Iya. Salah satunya Bapak yang berkenan saya wawancarai. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Inggih, di sini ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya ajukan ke Bapak. Dalam hal ini, pertanyaan ini tidak ada benar dan salah. Hanya saja sebagai pengalaman saya bagaimana cara Bapak mengatasi permasalahan yang ada di sekolah ini. Jadi pertanyaan pertama Pak ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi cara Bapak membedakannya seperti apa? Biasanya itu laporan dari anak ya, dari wali murid, wali kelas. Kalau ada masalah biasanya laporkan apa yang sesuai dengan apa yang keadaan pada saat itu. Misalnya ada anak-anak yang kurang tepat masuknya, itu biasanya kita panggil. Kadang-kadang orang tuanya kita panggil, apa sebabnya sampai terlambat datang, apa segalanya itu. Kalau untuk gurunya biasanya kami jarang memberikan secara lisan, cuma dengan sikap. Misalnya terlambat datang, kita pagi-pagi sudah datang, jadi kan otomatis guru-guru itu cepat datang karena mungkin ada rasa malu dan lain sebagainya itu. Gitu, Pak, ya? Lagian pula kami tulis di dinding kan, itu ada di muka itu. Tanamkan sifat malu itu. Itu. Ya untuk membedakannya tuh kadang-kadang samar itu kan. Jadi kadang-kadang sama cara menanganinya itu. Kadang-kadang soalnya kasusnya sama, hampir sama. Jadi Pak ya, kalau untuk guru, jadi Bapak sebagai contoh ya, role model-nya Pak ya, role modelnya. Jadi Bapak mencontohkan dulu. Jadi secara tidak langsung kan yang guru-guru juga merasa sungkan Pak ya. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama itu mengandung nilai kebajikan. Nah, di sana bagaimana cara Bapak itu mengambil keputusan? Itu biasanya kita musyawarah sama guru-guru dan pihak yang berkepentingan. Biasanya itu kalau ada masalah-masalah, apalagi yang rumit lah, biasanya kita musyawarah apa yang harus diambil, langkah-langkah apa yang harus kita terapkan sehingga kasus-kasus itu dapat kita selesaikan dengan baik. Jadi melalui musyawarah Pak ya, tidak diambil keputusan Bapak. Tidak. Pertanyaan berikutnya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Apakah seperti yang tadi Bapak mengambil? Kita musyawarah setiap ada kegiatan atau apa yang mau kita lakukan, kita setiap musyawarah. Itu karena maju mundurnya sekolah itu harus ada kerjasama kan, kita mungkin maju itu sendiri. Nah jadi kita harus ada musyawarah. Terus setiap ada kegiatan atau ada masalah itu kita musyawarah terus. Terus pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Paling efektif itu bagaimana Pak? Untuk mengambil keputusan itu yang paling efektif itu biasanya harus bermusyawarah. Kalau kita ambil keputusan sendiri, apa menurut kita benar, orang lain belum tentu benar kan? Nah kalau yang musyawarah itu keputusan itu sudah bulat, otomatis tidak menyakiti hati orang yang lain kan. Nah kalau kita mengambil keputusan sendiri, mungkin hati orang lain kan merasa tersakiti atau kecewa dan lain sebagainya kan. Kalau kita sama-sama berarti keputusan itu sudah bulat final lah. Itu.
Jadi dilakukan secara bersama-sama bersama Pak ya, terus ya. musyawarah secara Musyawarah bersama-sama. ambil ada keputusan atau apa itu. Iya betul. Terus untuk yang kelima Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu seperti apa Pak? Tantangannya itu kadang-kadang apa suka keputusan sudah diambil, kemudian untuk melaksanakannya itu agak ribet lah. Karena apa? Misalnya kita anak-anak misalnya kan, kasus misalnya masalah anak-anak ini kan sudah diset apa segalanya, orang tua dipanggil apa segalanya, terus sewaktu-waktu orang itu lagi yang melakukan kesalahan. Nah itu tantangannya apa, mengulangi kesalahannya itu lagi, itu tantangannya. Jadi tidak seperti yang kita harapkan, misalnya sekali diberikan solusi apa itu harus mandek atau berhenti, tapi suatu waktu itu lagi orangnya gitu. Jadi terulang lagi Terulang Pak ya. kembali. Itu tantangannya Itu Pak tantangannya. ya. Terus yang berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau memang memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, itu bentuknya atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya kita tidak terjadwal. Begitu ada kasus langsung diselesaikan di situ. Panggil beberapa orang guru kan untuk memusyawarahkan apa yang harus kita ambil, langkah-langkah yang kita ambil. Kalau yang istilahnya misalnya ada kasus anak misalnya sudah beberapa kali misalnya kita beri saran apa segalanya, orang tuanya sudah dipanggil masih tetap melakukan, biasanya kita musyawarah bagaimana kelanjutan anak ini, apakah dapat dipertahankan atau disuruh pindah ke lain atau bagaimana, atau disuruh membuat perjanjian kalau tidak melakukan lagi siap meninggal keluar dari sekolah, biasanya seperti itu. Jadi yang bersangkutan dipanggil dengan guru, orang tuanya, guru dan Bapak sendiri Pak ya, langsung, jadi tidak terjadwal, tapi langsung. Dalam pelaksanaannya itu ada masalah diselesaikan secara bersama. Yang berikutnya Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ketika terjadi kasus-kasus dilema etika ini Pak, yang membantu Bapak gitu? Yang membantu itu ya seluruh guru lah. Kalau ada kasus-kasus atau ada masalah itu seluruh guru kita kan selalu koordinasi itu. Jadi ada masalah-masalah itu cepat terselesaikan dan kita adanya kerjasama dengan guru kan, bukan kita sendiri yang menangani, tapi bersama. Jadi kalau ada masalah kita akan bersama, kemudian apa akibatnya ditanggung bersama. Oh begitu Pak ya. Iya. Jadi dengan musyawarah sudah keputusan bersama, tanggung jawabnya dilaksanakan bersama juga Pak ya. Konsekuensinya pun demikian Pak ya. Berikutnya Pak ya, dari semua hal yang telah kita bicarakan, telah Bapak sampaikan, itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ini Pak? Pembelajaran yang utama itu adanya kerjasama, rasa persaudaraan dalam teman sejawat, kemudian ada senasib sepenanggungan lah itu yang kita ambil itu. Itu Pak ya yang menyebabkan Bapak akrab dengan guru-guru di sini Pak ya. Iya. Demikian aja Pak pertanyaan dari saya. Banyak hal-hal baik yang bisa saya petik dari apa yang telah Bapak sampaikan. Semoga Bapak semakin sukses dan juga sekolah Bapak semakin maju Pak ya. Dengan saya lihat Bapak sangat baik dalam bekerja sama, setelah Bapak sampaikan tadi luar biasa Bapak sebagai pemimpin di sekolah Bapak ini. Terima kasih banyak Pak, mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Terima kasih Pak.